Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN 2025 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Rifah Muharramah, mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 4 tahun 2025 dengan NIM 2501 0911 4334 pada hari ini Selasa 20 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Pulau Sari kelas 9 dengan materi peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Di pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Jam-jam. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya boleh berdiri. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, silahkan boleh duduk kembali. Oke, kita absen dulu ya. Adinda, Agnia, Agung, Ahmad Bais, Alfiatul, Auliakana, Azka, Citra, Dalva, Faika, Febri, Insan, Dava ada nggak? Nggak ada. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan flashback dulu ke belakang. Sebelum materi ini, kita kemarin belajar tentang biografi Wali Songo. Nah, kenapa Ibu mau kasih pertanyaan nih? Kenapa Wali Songo bisa berdakwah tanpa peperangan? Ada yang tahu? Boleh? Kenapa? Karena Wali Songo menyebarkan dakwah yang mengajar kita dan sejarah. Dalam Oke, tepuk tangan. Nah, kita tahu bahwa Wali Songo ini menyebarkan ajaran agama Islam melalui cinta dan kedamaian, toleransi dalam berdakwah, sehingga tidak perlu ada peperangan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Sekarang perannya dalam bidang apa aja? Sebelum ke sana, Ibu mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus bisa mempelajari ini dengan mendalam. Yang pertama,
harus bisa menganalisis peran Wali Songo, terus mengkaji strategi dakwahnya seperti apa, menunjukkan nilai cinta sosial dan kemanusiaan, juga meneladani nilai kebangsaan dan merefleksikan penerapan nilai cinta dan toleransi dalam kehidupan nyata. Oke, sebelum itu kita nyanyi dulu tentang apa? Wali Songo. Sebentar. Kita nyanyi dulu. Siap. Suaranya keluarkan ya. Oke, setelah menyanyikan lagu Wali Songo, kalian berarti sudah hafal kan nama-nama Wali Songonya? Ada berapa orang semuanya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, silahkan. Sebentar ya. Kita lihat video dulu. Kisah epik para wali songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan Islam dengan cara yang gak biasa. Yuk, kita bahas bareng. Wali songo itu berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, jauh sebelum Wali Songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia sudah duluan mampir ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka nggak cuma jualan, tapi juga ngenalin Islam ke penduduk sekitar loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan Jika ada yang penting boleh dicatat. Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal Wali Songo itu terbentuk. Mereka gak maksa orang buat masuk Islam. Mereka lebih memilih membaur dengan budaya lokal, bikin masyarakatnya dulu, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada yang lewat pendidikan pesantren, pernikahan dengan keluarga kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Sesuai. Terus, di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 wali di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga punya gelar sunan, yang artinya tokoh agama yang dihormati, setara dengan raja. Yuk, kita kenalan satu persatu. Jadi, berkat perjuangan Wali Songo yang kreatif dan penuh toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka adalah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita berbeda banget ya. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, buat dapetin lebih banyak cerita sejarah menarik. Oke, udah paham sampai sana? Hah? Oke, untuk memperjelas kita lihat di sini ya. Boleh yang pentingnya boleh dicatat.
Oke, kita bahas yang pertama nih tentang bidang pendidikan. Jadi Wali Songo ini menyebarkan ajaran agama Islam dalam 4 bidang. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang seni budaya, yang ketiga di bidang sosial kemasyarakatan, dan yang keempat di bidang berbangsa dan bernegara. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Di bidang pendidikan ada siapa aja? Yang pertama, Sunan Gresik. Beliau ini mempunyai pesantren di daerah Gresik dan mendidik kader-kader untuk menjadi pemimpin muslim yang handal. Yang kedua ada siapa? Sunan Ampel. Beliau juga sama, beliau juga mendirikan pesantren namanya Ampel Denta, dan murid-muridnya pun sebagian menjadi Wali Songo. Salah satunya adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Magdun Ibrahim, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 3 ada siapa? Sunan Bonang. Nah, beliau ini menjadi salah satu orang yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra di daerah Kediri, Sangkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu. Banyak ya ilmu yang beliau kuasai, salah satunya adalah fikih, usul fikih, usuluddin, tasawuf, dan lain sebagainya. Terakhir ada Sunan Kudus. Nah, beliau juga sama, beliau adalah salah satu ulama yang menguasai banyak ilmu. Bahkan beliau sampai diberi julukan Waliul Ilmi, yaitu orang yang kuat ilmunya. Oke, jadi di bidang pendidikan ada berapa tokoh Wali Songo? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, boleh dicatat. Yang selanjutnya ada di bidang seni budaya. Wah, banyak nih. Yang pertama ada Sunan Bonang. Beliau adalah pencipta gending pertama. Yang kedua ada Sunan Giri. Nah, beliau ini menciptakan permainan anak-anak yang bernuansa religius, seperti lagu Cublak-Cublak Suang sama Lir-Ilir. Kalian pernah dengar lagu itu? Pernah. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Beliau adalah pencipta tembang Jawa Pangkur. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nah, beliau ini adalah salah satu Wali Songo yang mengembangkan seni wayang kulit. Nah, beliau ini adalah salah satu Wali Songo yang menjadikan wayang sebagai alat dakwah. Ternyata bukan hanya wayang, tetapi juga mengembangkan seni suara, seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesusastraan. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Nah, beliau ini adalah pencipta gending, mas, kumambang, dan nijil. Beliau juga mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau juga terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi ramah dan toleran. Terakhir ada Sunan apa? Sunan siapa? Muria. Beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dalam berdakwah. Dalam berdakwah, peran beliau sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Nah, itu di bidang seni budaya ada 6 orang tokoh Wali Songo yang menguasai di bidang seni budaya. Siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu di bidang seni budaya. Selanjutnya ada di bidang sosial kemasyarakatan. Nah, kalau
di bidang sosial kemasyarakatan ada 2 orang sunan nih. Yang pertama ada Sunan. Nah, Sunan Ampel ini beliau sangat terkenal sekali dalam bersosialisasinya. Salah satunya beliau mempunyai ajaran Islam untuk masyarakat seperti moh limo. Moh limo itu artinya 5 larangan. Yang pertama ada moh madon, moh ngombe, moh madak, moh main, dan moh maling. Itu adalah salah satu nilai sosial yang diajarkan Sunan Ampel kepada masyarakat. Selanjutnya ada Sunan Rajab. Nah, beliau ini mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Beliau selalu berusaha gigih menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Jadi, di bidang sosial kemasyarakatan itu ada 2. Yang pertama satu, Sunan Ampel. Yang kedua, Sunan Rajab. Oke, yang terakhir, di bidang berbangsa dan bernegara, satu ada Sunan Ampel. Beliau termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembu Sura. Itu Sunan Ampel. Yang kedua ada Sunan Kalijaga. Nah, beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasehat sultan, juga ahli dalam bidang ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacu merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat makna yang dalam. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nih, apa nih yang Sunan Gunung Jati? Strategi dakwah yang dijalankan memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, ini semua adalah para tokoh Wali Songo yang sangat menguasai dalam bidang berbangsa dan bernegara. Ada berapa orang? 1, 2, 3. Oke, nah itu adalah peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Paham sampai sana? Oke. Karena kalian sudah paham sampai sana, kita akan ice breaking dulu ya. Sebelum kita melakukan mengisi LKPD, kita ice breaking dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk. Tepuk siku, tepuk siku pundak tangan. Oke, sekali lagi mau? Oke, sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk siku, tepuk siku pundak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang karena kalian sudah memahami materi yang tadi, selanjutnya Ibu akan membagikan ke LKPD, dan ini dikerjakan secara berkelompok. Dan kebetulan kalian semua sudah duduk dengan berkelompok, jadi kita lanjutkan saja pakai kelompok ini ya. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Sebelum mengerjakan, kita lihat dulu nih petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, kerjakan LKPD ini secara berkelompok, udah ya? Terus diskusikan setiap pertanyaan dengan sikap saling menghargai.
Selanjutnya, jawablah pertanyaan dengan pemikiran mendalam, bukan sekedar hafalan. Dan yang terakhir, hubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Paham? Oke, kalau udah paham, silahkan isi LKPD-nya. Dengan waktu 15 menit saja. Oke, silahkan. Gimana? Iya mah, masih namanya keterangan gitu. Iya pertanyaan, mengapa Wali Songo tidak menghapus budaya lokal? Boleh dilihat sini. Kenapa? Terus nilai cinta apa yang terlihat dalam pendekatan budaya dari dalam budaya tradisi lokal? Gitu kah? Nilai cinta apa yang terlihat, Nak? Gitu. So, boleh. Ada lagi? Aman? Oke. Kumaha? Wali Songo mencerminkan cinta dengan cara tidak memaksakan untuk aku mengikuti Mengikuti pendidikan dilakukan. Wali Songo mencerminkan cinta dengan cara tidak memaksa untuk masuk Islam. Bisa sih David. Oke, waktunya habis. Selesai semuanya? Oke, boleh dicek lagi? Boleh dicek lagi isinya? Oke, mau kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 5? Oke. Kelompok 4? Oke, silakan ke depan. Silakan. Ya. Oke, lihatnya ke depan. Perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan, perwakilan dari kelompok 4. Ingin menjelaskan hasil diskusi. Pertanyaan dari nomor 1, bagaimana metode pendidikan Wali Songo mencerminkan nilai cinta? Jawabannya adalah, metode yang dilakukan Wali Songo dalam peranan cinta adalah dengan kesabaran dan keteladanan serta mendirikan pesantren dan surau sebagai pusat pendidikan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa perbedaan pendidikan berbasis cinta dengan pendidikan yang memaksa? Jawabannya adalah, perbedaan pendidikan berbasis cinta. Pendidikan berbasis cinta dilakukan dengan pendekatan dialog dengan penuh kesadaran. Sedangkan pendidikan memaksa sering menimbulkan rasa takut dan juga penolakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan. Bagaimana? Sesuai tidak? Lihat di nomor 1. Sesuai tidak? Sesuai. Oke, silakan selanjutnya kelompok nomor berapa? 2. Oke, silakan ke depan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kanashibira, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran Wali Songo dalam bidang seni dan budaya. Pertanyaan nomor 1 adalah, mengapa Wali Songo tidak menghapus budaya lokal? Jawabannya yaitu, agar masyarakat tidak merasa asing dan lebih mudah menerima pesan Islam melalui tradisi yang sudah mereka kenal. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Betul? Seperti itu? Sesuai? Oke, berarti tadi itu tentang bidang pendidikan sama bidang seni budaya ya. Itu sesuai dengan dakwahnya Wali Songo. Nah, ada kesulitan di bagian mana yang merasa kalian sulit
ketika memahami peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia? Ada yang sulit? Bagian mana? Atau aman semuanya? Aman semuanya? Oke, tepuk tangan dulu. Berarti sudah paham ya? Kalau misalkan kalian sudah paham, kita lihat dulu ke sini nih. Nah, kita main game dulu. Oke, mulai. Mau pilih nomor berapa? Kelompok 1. 8. Oke, silakan Kak baca. 30 detik. ABCD. ABCD. C. Oke, kelompok 2. Nomor berapa? 9. ABCD. Ayo. 20 detik lagi. B. Kelompok 3. Nomor berapa? Berapa? Hah? Nomor 3. Nah, selanjutnya, karena kalian semua udah paham, kalian Ibu akan kasih asesmen sumatif terakhir nih. Ini untuk 1 orang. 1 orang 1. Silahkan diisi. Oke, udah? Semuanya kebagian? Oke, sok. Silahkan kasih nama sama kelas. Oke, udah selesai ya? Boleh dikumpulkan hasil ulangannya? Oke. Udah ya? Gak apa-apa. Nanti. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, karena kalian sudah mengisi asesmen sumatif, kita akan menyimpulkan bersama tentang materi peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kalian sudah paham ya? Peran Wali Songo di Indonesia itu dalam bidang apa aja? Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, paham sampai sana? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili sama Syekh Ahmad Al-Banjari. Itu adalah sama penyebar ajaran agama Islam juga, tetapi mereka tidak mengajarkan ajaran agama Islam di daerah Jawa, tetapi di daerah Kalimantan. Ya, insya Allah minggu depan kita akan bahas yang itu, gitu ya. Oke, karena pembelajaran kita alhamdulillah udah selesai. Untuk menutupnya, silahkan jam-jam berdoa dulu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.